Misalnya dia nyamannya pakai piyama nih, dia akan ke mall pakai piyama gitu. Dia nggak peduli orang-orang opininya apa. I don't care, I don't give a fuck, I don't give a shit gitu kan. Woi woi, halo friends, apa kabar semua? Kemarin aku dapat email nih, mungkin dari cewek nih, emailnya dari ciwi-ciwi nih. Nah, emailnya dia tulis, bro tolong bahas dong tentang kepribadian cowok. Nah lo ya, ini topik rumit cis ya, topik rumit. Tapi gue riset kan, gue kemarin coba riset. Pada dasarnya yang namanya kepribadian itu, teori kepribadian itu ada dua ya kan. Freudian psychology yang dibuat sama Sigmund Freud, sama Jungian psychology yang dibuat sama Carl Jung ya. Sekarang kita bahas yang Freudian dulu deh ya. Kalau yang versi Freudian itu pasti kalian juga udah banyak yang tahu lah. Pasti udah pernah dengar kan yang namanya cowok alpha, beta, gamma, omega. Kadang ada yang nyelipin delta juga di situ. Itu udah banyak banget dibahas di mana-mana ya kan. Ini mungkin kita singgung secara singkat aja untuk yang 4 tipe ini. Tapi ada satu tipe yang lain yang banyak juga yang belum tahu, namanya tipe sigma. Nah, nanti kita akan lari ke situ ya. Tapi secara sekilas gue akan bahas dulu yang 4 ini sedikit aja. Nah, lu lihat di sini ada social sexual hierarchy, itu bentuknya piramid. Yang paling atas itu si alpha ya. Ini karakternya dominan, kan agresif, dia pemimpin sejati, ini leader nih. Kan dominan lah pokoknya. Mungkin kalau di militer ini jenderalnya, atau kalau di kelompok serigala itu nih pemimpinnya nih. Terus di bawahnya ada tipe beta. Cowok-cowok beta ini ya, dia tangan kanannya dari si alpha nih, yang paling dekat hubungannya sama si alpha ya kan. Kolonel letnan-letnannya nih yang si beta ini. Turun lagi ke bawah ada si gamma. Nah ini yang sersan-sersannya ini yang cenderung lebih lurus lah, lebih lempeng-lempeng aja, dia main safe ya, cari aman gitu kan. Nah, turun lagi ke bawah ada yang tipe omega nih. Nah, si omega ini karakternya agak kekanak-kanakan, childish. Ini prajurit-prajuritnya nih dari hierarki ini ya. Mungkin tapi mereka fun gitu, agak childish. Biasanya sih karakternya mereka punya hobi biasanya. Masih senang main game, nongkrong gitu kan, cowok-cowok teenager banget lah gitu. Nah tapi di luar hierarki ini ada yang namanya tipe sigma tuh di sebelah kanan, lu lihat kan. Nah tipe sigma ini sebenarnya di luar hierarki tapi masih berkaitan dengan hierarki. Jadi bukan berarti dia antisosial, keluar sama sekali dari hierarki, nggak berhubungan. Dia berhubungan tapi dia memilih untuk di luar hierarki ini. Jadi ini tipe loner atau lone wolf, serigala yang sendirian gitu kan. Ronin lah kalau samurai itu kan, prajurit yang alone, sendirian gitu. Oke, nah tadi itu pembahasan yang 4 yang tadi. Nah sekarang kita akan fokus ke yang ini, ke yang sigma ya. Yang sigma ini cowok unik nih, dalam artian dia ada beberapa karakter. Yang pertama, dia ini highly independent, dalam artian dia mandiri banget orangnya. Dia nggak mau ketergantungan sama siapapun untuk kebutuhan hidupnya, untuk semuanya lah. Dia nggak mau ada ketergantungan. Terus sifat yang kedua, dia nggak banyak drama hidupnya. Dia banyak kan menyendiri, pendiam gitu. Tapi bukan berarti dia minder atau antisosial gitu ya. Dia menyendiri, pendiam, dia banyak introspeksi diri, melihat ke dalam, dan hampir nggak ada drama kehidupannya, lempeng-lempeng aja. Yang ketiga, dia orangnya karismatik, tanpa dia melakukan apapun, asal dia diem aja, itu udah menarik penasaran gitu, misteri gitu buat ciwi-ciwi gitu, terus sama kan misterius gitu. Terus dia sangat peka, bukan peka ya, sangat jeli dalam mengobservasi atau mengamati, sangat perseptif terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi dia biasa, mungkin kalau kalian pernah lihat ya di sekelompok di suatu tempat ada sekelompok cowok-cowok gitu kan,
ada yang satu yang agak mipir-mipir gitu duduknya, yang agak mojok gitu kan, anteng sendiri. Dia nggak terpisah jauh dari kelompoknya, cuma dia agak jaga jarak gitu. Terus nggak juga terlalu banyak ikut-ikutan sama conversationnya, sama obrolan mereka, paling cuma menanggapi hai, tapi dia lebih banyak mengamati mereka gitu, satu demi satu, gerak-geriknya, gerak-gerik teman-temannya, sama gerak-gerik orang-orang yang nggak dia kenal sekitarnya, dia pelajari gitu. Nah itu kemungkinan besar itu cowok Sigma. Nah, ciri yang berikut, dia pemikir yang logis, dia nggak banyak halu orangnya, nggak banyak angan-angan ini gitu, angan-angan halu itu nggak ada. Dia logis, common sense-nya, akal sehatnya jalan. Itu dia ciri yang berikut. Nah, lalu dia juga tipe pemimpin yang berbeda. Kalau alpha kan, lu tahu kan kalau alpha dia ketergantungan sama yang piramid yang di bawahnya tuh, ya kan, orang-orang yang di bawahnya kan dia kan mendominasi kan. Jadi kalau orang-orang yang ini nggak ada tuh, dia mau bisa apa? Tapi kalau si Sigma ini, dia nggak peduli nggak ada orang-orang di sekitarnya. Dia nggak butuh mendominasi siapapun gitu kan. Nah, dan dia kalau memimpin tidak otoriter seperti Alpha. Dia memimpinnya pakai contoh, memberi contoh, memberi teladan. Itu salah satu sifatnya lagi. Lalu dia lebih intuitif karena dia observan tadi ya. Ini gue sambil ngelinting ya. Ada bak racikan gue sendiri yang asik banget. Nah, karena dia observan kayak tadi, dia pandai mengamati orang, pandai membaca orang, dia akhirnya jadi intuisinya jalan. Indra keenamnya peka gitu. Oh, ini orang ketebak nih sifatnya kayak gini. Dia tahu gitu. Bisa baca dia, bisa baca. Terus dia nggak banyak nggak suka obrolan-obrolan yang terlalu receh deh, intinya terlalu enteng gitu, terlalu obrolan basa-basi, ngobrol yang ini. Dia pengen ngobrolin yang agak topik yang agak berat, yang ini karena dia intelijensinya tinggi loh. Dia cerdas, intelijensinya tinggi cowok Sigma ini. Jadi dia pengen obrolan tentang ide-ide ya, tentang hal-hal besar, tentang konsep-konsep gitu kan, tentang ini yang lebih dalam lah. Dia deeper person, dia kan deep person gitu. Orang yang mempersepsi sesuatu lebih dalam, dia itu cowok Sigma seperti itu. Lalu dia membutuhkan banyak sekali waktu untuk sendiri, karena dia nggak mau ketergantungan dengan orang lain, jaga jarak dengan orang lain, jadi dia otomatis lebih banyak sendiri. Dan kalian kalau ciri-ciri yang jalan dengan cowok Sigma ini harus bisa ngerti, mereka kadang perlu waktu untuk sendiri. Terus dia tuh orangnya nggak mau ribet. Cowok-cowok Sigma ini nggak mau ribet orangnya. Jadi kalau ada yang rumit, dia akan bikin jadi simple. Nah, itu cirinya, salah satu cirinya. Dia nggak mau yang simple malah dibikin jadi rumit gitu. Dia yang hal-hal yang kompleks dia akan sederhanakan dan dicari solusinya. Itu dia cirinya. Racikan mantap ya. Ini made in Haji Sodik. Jadi itu ya perbedaannya. Kita fokusnya ke sebenarnya dia secara kepemimpinan, secara ini sebenarnya dia nggak beda jauh sama Alpha, cuma bedanya Alpha butuh orang lain karena dia ada kebutuhan untuk power, untuk mendominasi kan. Sedangkan si Sigma ini dia cuek, orang nggak pedulian lah, ada orang di sekitarnya atau enggak, buat dia nggak ada bedanya. Ukurannya selama dia nggak mengganggu orang, dia nggak akan peduli. Misalnya gini, dalam fashion, misalnya berpakaian, misalnya dia nyamannya pakai piyama nih, dia akan ke mall pakai piyama gitu. Dia nggak peduli orang-orang opininya apa. I don't care, I don't give a fuck, I don't give a shit gitu kan. Apa yang orang lain bilang, kalau gua nyaman pakai piyama ya udah, dia nggak akan ikuti fashion yang orang lain pakai gitu. Kalau itu bikin dia nggak nyaman, dia akan nyari yang nyaman untuk dia. Selama itu dia nggak mengganggu orang, dia akan jalankan gitu. Nah itu tadi ya. Terus jadi ya bolak-balik gimana selera kalian para ciri-ciri ini ya kan. Kalau doyan yang alpha, yang beta, yang agak slow gitu kan beta, atau yang gamma, yang nggak
nggak banyak masalah lah kalau gamma lempeng-lempeng aja, atau yang omega yang childish yang nggak kanak-kanakan tapi fun gitu kan, atau sigma yang pendiam tapi ya otomatis kalian harus bisa ngikutin gitu kan. Ya oke lah. Jadi mungkin yang berikutnya nanti kita bahas yang Jungian ya, yang Carl Jung punya. Ini beda lagi nih, beda contohnya dan beda instrumen untuk menganalisa kepribadiannya. Jadi untuk saat ini kita tutup dulu di Freudian. Nanti yang berikut kita akan coba yang Jungian ya. Oke. Sampai jumpa semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, semoga bisa didapati hikmahnya. Sampai jumpa. Bacot aja dulu ya. Cowok-cowok belakangan. Oke sis. Oke, sampai jumpa. Dah.